bersama-sama dengan kita berhubung guru kelas mereka tidak hadir. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan dari ketua kelas 4 untuk maju ke depan dan memimpin kita di dalam. Untuk anak-anak kelas 4, apakah semua hadir? Bagus, semua hadir ya. Selanjutnya untuk anak-anak kelas 5, apakah semua hadir? Baiklah, jadi kelas 4 dan kelas 5 semua hadir ya. Jadi anak-anak, pada saat ini untuk kelas 4 kita akan belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dengan fokus pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Untuk kelas 5, kita akan belajar mengenai tema 5, ekosistem. Dengan subtema 1, komponen ekosistem, dan fokus pembelajaran kita adalah IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk anak-anak kelas 4, silakan dibagi ke dalam 4 kelompok ya. Dan sama dengan kelas 5, silakan bagi menjadi 4 kelompok juga. Anak-anak kelas 4, silakan dibuka bukunya di halaman 76. Kemudian amati gambar-gambar hewan yang ada di sana. Setelah itu, kalian tuliskan karakteristik atau ciri-ciri atau di mana hewan itu hidup. Kemudian hasilnya kalian tuliskan di kolom ini secara berkelompok ya. Selanjutnya untuk anak-anak kelas 5, tugas kalian adalah silakan membaca materi yang ada di halaman 14, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Setelah dibaca materinya, silakan buat tugas yang ada di halaman 15. Kalian kelompokkan hewan-hewan berdasarkan gambar yang sudah Pak Guru bagikan. Jadi berdasarkan gambar yang Pak Guru sudah bagikan, silakan kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Jadi jenis makanan, kemudian kelompok hewan tersebut makan tumbuhan kah, makan hewan kah, atau makan tumbuhan dan hewan. Silakan dikerjakan. Untuk anak-anak kelas 4 selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Dipersilakan kepada kelompok pertama. Tangan untuk 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Jadi di sini Pak Guru akan memberi kesimpulan hasil pengamatan bahwa setiap makhluk hidup mempunyai tempat hidup masing-masing. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah hewan terkait erat dengan tempat hidup hewan tersebut. Jadi itulah kesimpulan dari pengamatan kita, pengamatan kelompok kalian. Selanjutnya untuk kelas 5 dipersilakan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dipersilakan. Oke, tepuk tangan untuk hasil dari setiap kelompok. Jadi di sini Pak Guru akan menyimpulkan bahwa berbagai jenis hewan di lingkungan kita boleh dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Jadi yang makanannya berupa tumbuhan, baik itu daun, biji-bijian,
digolongkan ke dalam jenis hewan herbivora. Nah, hewan-hewan yang makan daging pula itu digolongkan menjadi hewan apa? Ya, karnivora. Nah, sedangkan yang makan daging, yang makan tumbuhan itu disebut hewan apa? Omnivora. Jadi 3 jenis penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Jadi untuk anak-anak kelas 4, pelajaran kita hari ini mengajarkan kita bahwa dimanapun kita hidup, lingkungan dimanapun kita hidup, kita boleh memelihara hewan untuk kegiatan ekonomi berdasarkan karakteristik lingkungan di mana kita tinggal tersebut. Jadi yang ada lingkungan perairan, kolam di dekat rumahnya, bolehlah dia memelihara ikan. Nah, selanjutnya untuk kelas 5, dengan penggolongan hewan yang telah kita lakukan, kita boleh menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, agar ketika kalian memelihara seekor hewan, kalian mengetahui, oh hewan ini makan ini. Jadi kalian boleh cari makanannya sesuai dengan makanan hewan tersebut. Selanjutnya, anak-anak kelas 4, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Dari kelas 5, apakah ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi tugas untuk anak kelas 4 adalah coba tuliskan hewan-hewan yang ada di sekitar rumahmu, kemudian karakteristik tempat hidupnya bagaimana. Sudah jelas? Baik. Untuk kelas 5, silakan amati hewan-hewan yang ada di sekitar lingkunganmu, di sekitar rumah, dimanapun. Kemudian golongkan hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. Sudah jelas kan? Baiklah. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini, dan marilah kita menutup pelajaran kita, dan saya persilakan kepada ketua kelas 5 untuk memimpin kita di dalam doa penutup.